Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Kita disiarkan secara langsung dari Sharina Trading House by Mandiri bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, beberapa hari belakangan ini kita mungkin masih ingat ada polemik soal siapa yang harus bayar kereta cepat, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pemirsa, yang merupakan proyek warisan dari pemerintahan sebelumnya, dari presiden sebelumnya Joko Widodo. Ada yang mengatakan tentu ini merupakan sebuah bentuk investasi sosial yang tidak perlu memikirkan soal untung dan rugi. Nah, mengenai polemik ini pun akhirnya kemarin kita sudah menyimak bersama-sama ada sebuah statement yang meyakinkan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia siap untuk membayar utang kereta cepat sebesar 1,2 triliun rupiah setiap tahunnya, di mana uang tersebut pemirsa akan diperoleh dari penyitaan aset-aset sitaan dari kasus-kasus korupsi ataupun uang dari kasus korupsi. Pertanyaan selanjutnya pemirsa, apakah kira-kira ini betul-betul akan efektif untuk melakukan pembayaran utang bus kereta cepat Jakarta-Bandung ini pemirsa? Ada implikasi hukumnya kah kira-kira dari hal ini, dan apa kemudian manfaat yang mungkin bisa kita dapatkan ketika nanti sudah dilakukan pembayaran hutang bus sebesar 1,2 triliun rupiah? Kira-kira juga pertanyaan selanjutnya, cukupkah aset-aset korupsi yang kemudian nanti dilelang ataupun disita dan dilakukan pencairan dananya ini cukup untuk membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung? Kita akan bahas ini nanti bersama dengan sejumlah narasumber, tapi kami akan sampaikan informasi pertama untuk Anda malam hari ini, di mana Lembaga Survei Pusat Riset Indonesia atau PRI pemirsa merilis hasil survei terbaru terkait dengan elektabilitas partai politik. Partai Gerindra memimpin di posisi teratas, disusul dengan Partai Golkar dan PDIP yang bersaing ketat di papan atas. Dalam survei nasional yang dilakukan di 38 provinsi, Lembaga Pusat Riset Indonesia atau PRI menunjukkan tingkat elektabilitas Partai Gerindra mengalami kenaikan signifikan dari hasil pemilu 2024 sebesar 13,22%, meningkat menjadi 22,13% pada Oktober 2025. Ini merupakan dampak langsung dari kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra melalui berbagai program rakyat seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi Merah Putih. Survei PRI dilakukan pada 10 hingga 20 Oktober 2025 dengan 1.200 responden di 38 provinsi. Margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Untuk 4 ke depan saya yakin masih tiga partai besar itulah yang masih bisa mendapatkan porsi lebih banyak. Sementara ini kan Gerindra di atas, terus Golkar dan PDIP. Nah, partai tiga ini ya saya kira masih tetap bersaing di papan atas. Yang nanti yang lebih ini mungkin partai-partai menengah yang perlu ekstra melakukan kerja-kerja politik sehingga mereka tetap stabil di angka itu atau cenderung naik, itu aja sebenarnya. Menurutnya, kesulitan mesin politik Gerindra dan kepemimpinan Prabowo Subianto akan menjadi faktor penentu dalam mempertahankan dominasi partai dalam 5 tahun ke depan. Sementara peta politik nasional dinilai masih dinamis dengan peluang pergeseran elektabilitas antar partai yang terbuka lebar. Laporan Arkan Yasin Daifullah, Jakarta, Garuda TV. Ke informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir mengenai polemik dari penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang tersebut yang senilai sekitar 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait polemik utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS senilai 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo optimistis dapat menyelesaikan persoalan tersebut karena telah mempelajarinya dan akan bertanggung jawab. Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi polemik tersebut. Presiden Prabowo menekankan transportasi publik tidak perlu dihitung dari sisi untung dan rugi, namun dilihat dari sisi manfaat yang diterima untuk rakyat. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya,
Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Laporan Fani Agnia, Sepsutiawan, Jakarta, Garuda TV. Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sekitar pada hari Senin kemarin pemirsa juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono beserta juga mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pemirsa untuk membahas mengenai polemik kereta cepat Jakarta-Bandung termasuk mengenai topik untuk melakukan restrukturisasi atas kereta cepat tersebut khususnya utang dari kereta cepat bus tersebut. Waktu terakhir ini menjadi hangat diperbincangkan. Kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Termasuk beberapa saat yang lalu, Pak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan. Ini berbicara keadilan. Saya ulangi, berbicara keadilan dan pemerataan antar wilayah. Tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ada yang kemudian tidak terjangkau. Dengan demikian kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, segala permasalahan atau isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan tentunya bersama-sama dengan pihak Tiongkok dan juga pada saatnya kita bisa mengembangkan lebih lanjut untuk kereta cepat, termasuk melakukan reaktivasi rel-rel kereta yang sudah tidak lagi aktif, dan ini sangat mendasar sekali lagi untuk pertumbuhan ekonomi dan Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai polemik dari kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ini, pemirsa, yang kemudian kita ketahui sudah mendapatkan perhatian yang sangat serius dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa negara akan melakukan pembayaran terhadap utang kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 1,2 triliun rupiah setiap tahunnya, pemirsa. Dan juga sudah ada arahan dari Presiden untuk menyelesaikan polemik kereta cepat Jakarta-Bandung seperti yang disampaikan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tadi, pemirsa. Untuk membahas soal yang akhirnya pemerintah turun tangan setuju untuk membayar utang WUSH ini, kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber untuk membahas ini, pemirsa. Sudah hadir bersama kami ada Bang Panji Sarwi Caniago selaku Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Selamat malam, Bang Panji. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga hadir bersama kami saat ini ada Pak Trubus Rahadiansyah selaku Pejabat Kebijakan Publik. Selamat malam, Pak Trubus. Dan saat ini juga secara
virtual atau melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung bersama kami ada Bang Herzaki Mahendra Putra selaku staf khusus dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selamat malam, Bang Zaki. Sudah bergabung bersama kami, Bang Zaki. Selamat malam, Pak Trubus. Selamat malam, Dan Bang juga Fani. kita sudah bergabung bersama dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu ada Mas Fernando Haganinduto. Selamat malam, Mas Fernando. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga sudah hadir bersama kami ada peneliti Pukat UGM, yaitu ada Mas Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur. Selamat malam. Ya, suaranya agak terdengar kecil begitu ya di floor, nanti kita akan coba perbaiki, tapi mudah-mudahan ketika kita berdiskusi, pertama saya ingin menuju ke Mas Herzaki dulu. Tadi kita sudah mendengar statement yang disampaikan oleh Pak AHY mengenai polemik kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Sudah ada arahan yang jelas dari Presiden supaya segera diselesaikan dan negara turun tangan. Tapi lebih detail dan lebih konkretnya lagi, bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan tersebut? Apakah memang hanya melalui restrukturisasi atau mungkin hanya juga melalui pembayarannya sebesar 1,2 triliun rupiah yang akan dilakukan oleh pemerintah, Mas Herzaki? Halo, Mas Herzaki. Mas Herzaki, bisa bergabung bersama kami? Bisa mendengar suara kami, Mas Herzaki? Mas Herzaki? Tampaknya ada gangguan komunikasi pemirsa dengan staf khusus dari Menteri atau Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tapi sebelum kita menuju kembali ke Mas Herzaki, saya ingin dan kami tentu ingin menyampaikan kepada Anda mengenai soal seberapa besar sebetulnya utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH berikut ini yang kami hadirkan informasinya dalam grafis berikut ini. Ya, kalau kita bicara soal seberapa besar hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH pemirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan tentunya kita ketahui bersama proyek strategis nasional yang digarap sejak tahun 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Nilai investasi dari proyek Jumbo ini mencapai sekitar 118,37 triliun rupiah atau setara dengan 7,27 miliar US dollar Amerika Serikat. Dan angka ini sudah termasuk dengan jumlah cost overrun sebesar 1,2 miliar US dollar. Dari total investasi tersebut sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank. Kemudian juga kereta cepat Jakarta-Bandung ini digarap di bawah pengelolaan konsorsium PT Kereta Cepat Jakarta atau PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Sebanyak 60% konsorsium itu tentu dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan sisanya dimiliki oleh konsorsium China Railway yang terdiri dari 5 perusahaan. Nah, PSBI atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini pemirsa terdiri tentu dari PT Kereta Api Indonesia yang menguasai saham mayoritas sebesar 58,5%, kemudian PT Wijaya Karya sebesar 33,4%, PT Jasa Marga sebesar 7,1%, dan PT PN8 sebesar 1,03%. Kemudian pada tahun 2024, PSBI mencatat kerugian sebesar 4,2 triliun dan hingga saat ini katanya masih terus berlanjut kerugiannya pemirsa. Bahkan per semester 1 tahun 2025, kerugian itu tercatat mencapai 1,63 triliun, adapun nilai rugi bersih dari PSBI atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini dikontribusikan ke PT Kereta Api Indonesia mencapai 951,5 miliar per Juni 2025 pemirsa. Dan PT KAI pun juga tentu memiliki saham mayoritas dan konsorsium PSBI ini otomatis menanggung beban yang paling besar. Artinya beban paling besar untuk pembayaran hutang ini yang terdampak kemudian labanya adalah PT KAI pemirsa. Namun kemudian ini tentu kita melihat menjadi sebuah polemik ketika kemarin kita beberapa waktu yang lalu mendengar Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan bahwa negara tidak akan turut campur tangan untuk melakukan pembayaran hutang dari kereta cepat yang membengkak tersebut. Itu harus menjadi tanggung jawab dari BUMN ataupun juga dari Danantara. Tapi pemirsa, kita kemudian kemarin mendengar statement dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa negara akan turut membantu menyelesaikan polemik persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH dengan total sekitar 1,2 triliun rupiah yang akan dilakukan pembayarannya oleh pemerintah setiap tahunnya, di mana uangnya ini berasal dari aset-aset sitaan korupsi para koruptor pemirsa. Nah, kemarin pun juga hari Senin kalau tidak salah
kita sudah mengetahui bersama Presiden memanggil Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan beserta dengan mantan Menteri Perhubungan untuk membicarakan polemik persoalan WUS ini. Tentu kita ingin mencari tahu lebih dalam lagi pemirsa, apa kemudian detail-detail yang menjadi pembahasan antara Presiden dan juga dengan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan beserta dengan Menteri Perhubungan. Saya kembali atau mantan Menteri Perhubungan, saya kembali menuju ke Mas Herzaki. Mas Herzaki sudah kembali bergabung bersama kami? Ya, Ya, Mas dengar Herzaki. suara saya? Terdengar, Mas Herzaki. Mas Zaki, kita boleh tahu tidak sebetulnya lebih detailnya lagi apa saja arahan dari Presiden Prabowo ketika bertemu dengan Pak AHY? Ya, sebenarnya begini, kalau berbicara dengan Pak Presiden Prabowo itu, arahan beliau ketika Pak Menko, fokus beliau itu sebenarnya bukan hanya mengenai kereta cepat, ya. Dan fokusnya bukan hanya kepada WUS, tapi hari ini kita tahu hari ini yang dibahas adalah mengenai WUS. Beliau inginkan, ya, apa yang beliau sampaikan itu lebih sebenarnya membahas mengenai selama setahun ini, ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Menko AHY, apa yang menjadi tugas-tugas Pak Menko AHY terkait dengan tugas yang beliau sampaikan sejak setahun lalu terkait bagaimana membangun sistem perkeretaapian nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional secara terpadu antara darat, laut, dan udara. Itu fokus utamanya itu. Kan sudah disiapkan. Jadi selama setahun ini inilah yang sedang dikerjakan oleh Pak Menko AHY. Mengapa ini yang dilakukan dan ditulis oleh Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo ingin agar Pak Menko AHY ini bisa menghasilkan, bisa membangun ada sentra-sentra ekonomi baru, pusat-pusat tumbuhan ekonomi baru. Makanya di Pak Menko AHY itu ada jabatan, ada nomenklatur di belakangnya pembangunan kewilayahan. Nah, itu yang menjadi fokus. Kemarin dipanggil secara spesifik, memang yang menjadi fokus itu adalah terkait perkeretaapian nasional itu. Nah, masuklah di dalamnya pada saat membahas mengenai perkeretaapian nasional itu ada peran yang namanya kereta cepat. Nah, kereta cepat itu ya, di dalamnya itu kita perlu tidak hanya bisa berfokus pada Jakarta Bandung, tapi kereta cepat ini penting perannya bagaimana agar bisa diekspand sampai ke Surabaya dan bahkan kemudian Pak Presiden kemarin menyampaikan ke Banyuwangi. Itu satu. Dan yang kedua, bagaimana agar ini juga bisa dibangun di Sumatera, lalu kemudian di Kalimantan dan juga di Sulawesi. Nah, ini pesan utamanya di situ. Oke. Kita mesti melihat kerangka besarnya karena ingin menghadirkan tadi pemerataan, pembangunan dan juga keadilan. Oke. Nah, kembali, tetapi ini semua tidak akan bisa terwujud dan terjadi kalau permasalahan terkait Jakarta Bandung belum selesai. Nah, inilah kemudian makanya Pak Presiden Prabowo meminta kepada Pak Menko Infra untuk memastikan bahwa urusan Jakarta Bandung ini, polemik segala hal terkait ini bisa diselesaikan dulu. Nah, bagaimana agar semua pihak yang terlibat terkait ya bisa disinkronkan dulu, ya bisa disinergikan, bisa satu suara nih. Bagaimanapun kita ini kan pemerintah Indonesia. Ada misalnya satu dari Kemenko Ekon, dari Kementerian Keuangan, dari Danantara, Kementerian Perhubungan, dari KHI, lalu kemudian nanti bagaimana di KCIC-nya ini juga gitu ya dalam proses negosiasi dengan pihak Tiongkok. Nah, tadi saya juga sedikit Mbak mau koreksi. Tadi menyatakan tadi ada statement kita akan menalangi atau membayar utang menggunakan APBN 1-2T itu setahu saya belum ada statement itu ya gitu. Belum ada statement dari Pak Prabowo itu. Pak Prabowo menyampaikan bahwa ini tanggung jawab saya, negara hadir. Itu yang beliau sampaikan. Mengapa? Yang beliau sampaikan negara hadir itu pertama begini. Ada kekhawatiran kalau ini polemik misalnya ini ramai situasi hari ini. Katanya KAI ketika menyampaikan bahwa KAI tidak mampu nih kalau misalnya kita masih menanggung karena kan punya kewajiban nih. KAI kan punya kewajiban. Halo, Mas Zaki. Halo, Mas Zaki. Komunikasi kita terputus kembali dengan Mas Zaki. Nanti kita akan kembali melanjutkan komunikasi bersama dengan Mas Herzaki, pemirsa. Tapi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Setiap daerah
Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Dibangun sejak tahun 1640, bangunan Museum Wayang tentu menyimpan kisahnya sendiri yang menarik untuk dibahas. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV. Langkah keamanan nasional tak selalu dimulai dari kota. Memulai dari desa memutusnya rantai terorisme. Desa siap siaga hadir menjadi benteng awal pertahanan negeri. Mata Indonesia, Rabu 5 November pukul 9:30 malam. Hanya di Garuda TV, dipersembahkan oleh Garuda TV mempersembahkan Indonesia Kita Awards 2025. Senin 10 November pukul 7 malam, live eksklusif di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Mas Zaki masih bersama kami? Halo, Mas Zaki. Masih, Mbak. Ya, Masih. sinyal kita lagi kurang bagus nih Mas Zaki. Mas Zaki, Mendengar suara saya? kemarin ketika ratas kan Mas Zaki mengatakan nggak ada statement dari Pak Prabowo. Namun ketika kemarin, kalau tidak salah, ketika melakukan peresmian stasiun Tanah Abang, disampaikan bahwa akan bertanggung jawab, pemerintah akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kereta Wus gitu. 1,2 kita bayar, saya mencatat begitu ya, ada statementnya dari Presiden, begitu ini juga ramai dikutip oleh sejumlah media konvensional begitu mengenai statement dari Presiden ini. Nah, ketika ratas kemarin, apakah sudah tersampaikan bagaimana cara menyelesaikan utang Wus tersebut, berkoordinasi dengan sejumlah pihak, dengan sejumlah kementerian, termasuk juga mungkin dengan Cina dan juga Danantara? Ya, begini Pak. Jadi Pak Presiden menyampaikan, saya sudah pelajari masalahnya, ya ini saya akan tanggung jawab. Saya akan ambil alih. Pointer di situ Mbak, maksudnya adalah bahwa tidak perlu khawatir teman-teman semua di sini. Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir. WUS tetap akan operasional. Hari ini masyarakat Indonesia yang biasa menggunakan WUS dalam operasional lain tetap akan bisa menggunakan. Ya. Yang kedua, bahwa tidak perlu khawatir juga, teman-teman KAI kan punya tanggung jawab nih Mbak, ada 486 juta pelanggan KAI, ya operasionalnya tidak akan terganggu juga. Karena ada tanggung jawab kepada terkait dengan WUS, tanggung jawab terhadap KICIC ini, ya nggak perlu khawatir. Operasional KAI tidak akan terganggu. Ya, nanti akan dibantu oleh negara. Bagaimana akan dicarikan caranya? Apakah melalui Danantara? Apakah melalui sumber-sumber lainnya? Apakah tadi melalui misalnya dana uang koruptor? Itu akan dibantu gitu. Itu akan dicarikan caranya. Nah, tapi caranya seperti apa? Itu nanti ini dalam proses, Mbak. Ini termasuk juga dalam proses negosiasi gitu. Jadi belum ada statement secara langsung bahwa ini pasti akan dari APBN, tidak, Mbak. Ini mohon maaf saya sampaikan di sini. Mengapa? Karena ini kan masih dalam proses negosiasi. Kenapa? Saya belum bisa, ada alasan mengapa kami sampaikan bahwa sumbernya dari mana secara detail nanti Mbak, karena ini kita masih dalam proses negosiasi, opsi-opsi itu masih dalam kantong semua. Mas Zaki? Halo Mas Zaki? Mas Zaki masih bergabung bersama kami? Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Zaki, tapi setidaknya begini, memang ada upaya ataupun semangat dari pemerintah untuk menyelesaikan polemik pembayaran hutang kereta cepat Jakarta-Bandung, dan juga ini sejalan dengan statement yang disampaikan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta juga dengan disampaikan kemarin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, pemirsa. Nah, ini kemudian ada beberapa hal yang cukup menarik. Berseliweran informasi di luar sana dan juga ada statementnya bahwa hutang, ya udah kalau perlu kita bayar 1,2 triliun rupiah per tahun untuk melakukan pembayaran. Kemudian juga ada satu poin lagi bahwa koordinasi, komunikasi terus dilakukan dan antara pemerintah dan juga Cina. Kemudian satu lagi yang cukup menarik adalah bahwa pembayaran ini salah satu mekanismenya mungkin kita ambil dari koruptor-koruptor yang asetnya disita-sita tadi. Nah, saya ingin menuju ke Pak Trubus terlebih dahulu. Pak Trubus, bagaimana Anda menilai respon dan juga sikap dari pemerintah, baik yang disampaikan oleh Menko AHY tadi ketika kita menyimak statement beliau dan juga apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dengan tegas mengatakan kita akan selesaikan soal utang WUS ini?
Iya, intinya kalau dari kebijakan publik yang pertama adalah bahwa Presiden mengendaki persoalan utang WUS ini tidak menjadi persoalan yang istilahnya polemik di publik, gitu intinya itu. Nah, kemudian juga pemerintah sudah menyiapkan solusi-solusi, hanya memang persoalannya solusinya seperti apa, itu yang belum dibaca oleh publik, artinya informasi itu yang utuh seperti apa. Nah, memang dugaan yang kedua ada beberapa dugaan-dugaan. Pertama, bisa saja sebenarnya yang disampaikan Pak Purbaya dulu itu urusan Danantara. Karena Danantara kan punya dividen setiap tahun sekitar 90 triliun. Kalau cuma bayar 2 triliun itu ya mampulah kira-kira seperti itu bahasanya. Akan tetapi kemudian ada skema lain yang disampaikan itu adalah melalui itu dana korupsi. Karena kemarin kan waktu dengan Kejaksaan Agung itu kan ada 13 triliun yang sudah berhasil dari sitaan ini kan hasil korupsi lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada skema lain memang yang diduga oleh publik karena ini atas nama negara berarti arahnya mesti APBN kan itu. Makanya banyak sekali kemudian tetap di media online ataupun berbagai media sosial masih berseliweran informasinya tetap ujung-ujungnya ke sana. Tetapi kan itu jelas sudah ditolak oleh pemerintah. Namun demikian oleh karena skema yang utuh itu belum ada, maka informasi itu juga sah-sah saja gitu. Yang selanjutnya menurut saya juga pemerintah harusnya ini membuat dulu satu peraturan teknis ya. Jadi peraturan yang mungkin bentuknya perpres atau apa sehingga pembayaran ini memang bersumber dari apa gitu. Ada kejelasan. Kalau memang skemanya dari Danantara, ya sudah Danantara yang menangani karena Danantara ini kan suka tidak suka ya sudah ada dan itu BUMN itu dividennya masuk Danantara. Uang mengalir ke Danantara, tanggung jawabnya Danantara. Sementara yang namanya utang WUS itu adalah urusan dulu BUMN kan. BUMN diselesaikan dengan konteks istilahnya bisnis to bisnis sesuai dengan penjelasan di kontraknya itu. Nah, yang selanjutnya menurut saya penting adalah bagaimana kemudian pemerintah membuat penjelasan lagi kalau misalnya mau mengambil dari dana yang namanya koruptor, ini para koruptor. Tentu ini juga hal yang rasional juga, tetapi memang harus ada kejelasan sejauh mana kemampuan kita untuk mengumpulkan dana-dana dari para koruptor itu. Kalaupun bentuknya aset, memang ini aset itu kan berarti harus ada penjualan aset juga, Mbak. Jadi ini hal-hal yang masih prosesnya masih panjang. Tetapi maknanya sesungguhnya adalah bagaimana mendorong agar APH, aparat penegak hukum itu serius gitu loh Mbak, serius untuk membantu bagaimana agar uang-uang yang dikorupsi itu bisa segera dikembalikan dan bisa digunakan untuk kemanfaatan publik. Nah, kalau dari sisi publik sendiri tentu pemikirannya yang bus ini sudah punya kemanfaatan. Kalau lihat penumpangnya dari tahun ke tahun kan naik melulu ini kan. Apalagi kemudian dari ini pemerintah China pun melihat bahwa ini potensial gitu, pasarnya itu sangat potensial. Karena itu ketika kemudian ada usulan bagaimana kalau disampaikan dilanjutkan sampai ke Surabaya, Bandung, Surabaya, itu meresponnya juga positif gitu loh. Dan kemudian apalagi Presiden menyampaikan lagi kalau bukan hanya Surabaya tapi sampai Banyuwangi. Nah, ini tentu yang diharapkan oleh Polri sekarang mulailah eksekusi, mulai di mapping seperti apa, kemudian ada time schedule-nya seperti apa dan paling tidak sudah ada upaya-upaya untuk melanjutkan sehingga tidak membicarakan melulu persoalannya kereta bus hanya Jakarta-Bandung. Karena jarak itu kan sangat rendah, apalagi ada di negara lain seperti Arab Saudi itu kan sampai 1.500 kilo, tapi anggarannya sama biayanya dengan yang kita keluarkan. Ini kan hal-hal yang kemudian di publik cukup ramai juga gitu. Sehingga menurut saya ini memang perlu penjelasan lebih lanjut, tetapi dari penjelasan Pak Yaki tadi memang perlu jelas bahwa pemerintah sendiri belum menentukan seperti apa sebenarnya yang akan dilakukan. Mekanismenya termasuk juga belum jelas meskipun kita maksudnya tadi ada statement dari Presiden bahwa mungkin daripada duitnya dikorupsi dengan orang-orang tertentu ini kan atau juga mungkin bisa dengan aset-aset koruptor yang sudah disita ini berseliweran dengan jelas. Tapi kita belum tahu. Tadi Mas Zaki mengatakan ini belum tahu strukturnya akan seperti apa untuk melakukan pembayarannya. Termasuk juga statementnya nanti lebih jelas lagi apakah sudah di breakdown dengan menggunakan uang-uang hasil korupsi itu akan seperti apa mekanismenya. Tapi kalaulah memang benar nanti salah satu dana untuk menyelesaikan utang WUS ini dengan aset-aset yang disita dari sang koruptor, saya ingin menuju ke Pukat begitu ya. Kalau dari tanggapan Mas Zainur Rohman sendiri, apakah ini memungkinkan secara hukum begitu? Apakah ada implikasinya kalau kita melakukan pembayaran utang WUS ini dengan dana yang kita ambil dari para koruptor?
Ya, Mbak, ini mau menyelesaikan masalah, jangan dengan menimbulkan masalah baru. Bus ini kan dari awal B2B, artinya tidak ada campur tangan APBN di dalamnya. Sedangkan sitaan koruptor yang kemudian dilelang misalnya, itu masuk dalam pendapatan negara bukan pajak. Dia masuk ke APBN, tidak bisa langsung digunakan kecuali meminta persetujuan Pak Kanidito dan kawan-kawan di DPR. Harus dimasukkan dalam skema tertentu di APBN. Apakah misalnya dengan penyertaan modal nasional misalnya. Tetapi yang jelas proyek kereta api cepat ini tidak boleh menggunakan APBN secara hukum ya. Kalau memang mau nekat menggunakan itu secara hukum, ketika kekuasaan berganti bisa dipersoalkan dari sisi yuridis. Nah, tetapi kalau dari perspektif saya, sebelum kita jauh-jauh bicara soal bagaimana ke depan ini harus diselesaikan, proyek bus ini harus diaudit terlebih dahulu. Apalagi Presiden Prabowo mengatakan ini harus diperpanjang sampai Banyuwangi. Jangankan kita bicara Banyuwangi, Jakarta-Bandung saja membereskannya pusing 7 keliling seperti ini gitu ya. Jadi yang langkah pertama harus dilakukan adalah KPK buka penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang telah terjadi. KPK sudah melakukan proses penyidikan itu dari awal tahun 2025, Mas. Ya, dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah mendapatkan keterangan dari KPK secara jelas gitu ya. Padahal salah satu kewajiban KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah transparansi. Bukan untuk membocorkan informasi substansi, tetapi setidak-tidaknya ada transparansi langkah apa yang diambil. Yang paling penting adalah audit dulu, audit dari perencanaannya. Mengapa terjadi deviasi yang sedemikian panjang, lebar, jauh, sehingga terjadi cost overrun, pendapatannya juga jauh di bawah target. Bukan soal proyek kereta api untuk transportasi publik harus pakai subsidi tidak mengejar keuntungan, bukan, tetapi realisasi itu dibandingkan dengan perencanaan itu sendiri. Kalau sejak awal memang direncanakan untuk rugi, untuk ada PSO, untuk ada bailout, ya silakan, tapi kan tidak, dari awal tidak direncanakan seperti itu. Jadi Mbak, audit dulu di mana letak masalahnya, apakah di dalam perencanaan, apakah di dalam tahap pengadaan lahan, apakah di tahap konstruksi, apakah di tahap operasional. Kalau sudah ketemu masalahnya, kemudian petakan opsi penyelesaiannya. Opsi penyelesaian pertama secara hukum ya. Kalau ada perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maka di situ menggunakan pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau dianggap semuanya sudah clear dari aspek hukumnya, silakan untuk dipetakan bagaimana ke depan ini diselesaikan. Apakah dengan restrukturisasi, apakah dengan perubahan model bisnis, apakah dengan skema-skema lain, terserah pemerintah rumuskan itu. Tetapi semua harus diawali dari audit, agar publik juga tahu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dan opsi-opsi apa yang tersedia untuk diambil oleh pemerintah. Ketika pemerintah akan mengambil kebijakan ke depan, Mbak, itu harus pakai dasar, pakai pegangan, pakai landasan yang kuat. Menurut kami landasan itu adalah dari audit forensik yang itu dilakukan oleh BPK, dan untuk kinerjanya bisa minta bantuan kepada BPKP. Nah, yang KPK lakukan adalah harusnya melakukan penyelidikan. Kalau memang ada korupsinya, silakan lanjutkan ke tahap penyidikan untuk kemudian dilakukan penuntutan di depan persidangan. Tapi kalau kita tidak melakukan itu semua, tidak ada pembelajaran pada proyek yang menjadi polemik seperti ini. Ini kan proyek gengsi ya. Mau bagaimanapun Indonesia memang harus menjadi negara maju, tapi juga harus dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik. Sebelum kita ngomong lanjutkan Surabaya, lanjutkan Banyuwangi, selesaikan dulu dong aspek yuridisnya, selesaikan dulu dong auditnya, ada atau tidak korupsinya. Kita ambil pelajaran mengapa kemudian menjadi polemik seperti ini dan negara pusing 7 keliling untuk melakukan pembayaran utangnya. Gitu, Mas, sebetulnya yang paling krusial untuk diselesaikan sekarang, melakukan penyelidikan, melakukan audit untuk melihat ada yang miss di sana, ada korupsi atau tidak di sana, atau melakukan pembayaran hutang. Yang mana kalau kita bicara yang harus diselesaikan secara prioritasnya? Nggak bisa dipilih, semua harus dilakukan simultan ya. Bayar utang itu kewajiban. Mau bagaimanapun tetap ini harus kita bayar utangnya. Ini kan NKRI gitu ya. Ya sangat memalukan kalau ini default gitu ya. Itu tetapi di sisi lain kalau terjadi indikasi masalah hukum, ya alat negara yang bernama aparat penegak hukum itu bekerja gitu ya. Dan itu tidak harus sebenarnya tidak juga sebenarnya harus saling menunggu gitu ya. Tetapi
Tetapi soal bagaimana ini ke depan akan diselesaikan, bayar utangnya menggunakan skema apa, menurut kami itu sekali lagi tolong pikirkan baik-baik, jangan juga menggunakan cara-cara yang melawan hukum. Tadi misalnya ya, perdebatan soal ini pakai sitaan koruptor, caranya bagaimana memangnya? Pendapatan bukan pajak untuk membayar utang bisnis, itu perbuatan melawan hukum, hati-hati. Kalau kekuasaan sudah berganti, Anda bisa dijerat dengan undang-undang tidak pidana korupsi gitu ya. Jadi tolong untuk semuanya ya, tenangkan diri, turunkan tensi, pikirkan baik-baik. Mau bagaimanapun ini semua sudah terjadi. Ini kan solusi ke depan gitu ya. Solusi ke depan ini kan solusi aspek penegakan hukum dan solusi menyelesaikan utangnya. Gitu kan. Nah, karena itu sekali lagi gitu ya. Silakan KPK lakukan penyelidikan, silakan pemerintah cari solusi untuk membayar. Apakah dengan melakukan restrukturisasi utangnya, dengan negosiasi kepada Cina, kemudian juga dengan pendekatan Danantara ya, Danantara yang sedang ini kan baru ya Danantara ini ya, langsung dapat beban sangat besar gitu ya. Ini kan menjadi pembelajaran penting sebelum kita bicara kereta ini akan diperpanjang sampai Surabaya dan Banyuwangi gitu Mbak. Oke, nanti mungkin kita akan bicara soal perpanjangan kereta tersebut, tapi mungkin yang menjadi bahasan utama kita malam hari ini adalah soal pembayaran utang WUS, di mana pemerintah mengatakan akan melakukan pembayaran utang tersebut. Nah, nanti kita akan menuju ke DPR dan juga kita akan menuju ke pengamat politik, namun usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Kita. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara Hub. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Langkah keamanan nasional tak selalu dimulai dari kota. Memulai dari desa memutusnya rantai terorisme. Desa Siap Siaga hadir menjadi benteng awal pertahanan negeri. Mata Indonesia, Rabu 5 November pukul 9:30 malam. Hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tangan dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Saya menuju ke Bang Pangi. Bang Pangi, ini proyek lama yang kemudian tentunya menyita perhatian publik sampai Presiden kemarin kita mendengarkan statementnya, ya sudah kita bayar, kita ada kok uang ya. Meskipun sampai sekarang, meskipun dikatakan ya mungkin uang-uang dari dana koruptor ataupun mungkin juga tadi disampaikan mungkin ada mekanisme APBN, tapi di sisi lain bahwa ini akan menimbulkan sebuah implikasi hukum. Tapi yang paling penting juga adalah dilakukan audit. Kita melihat sebetulnya ini persoalannya beranak pinak ya Bang Pangi. Anda bagaimana melihat persoalan dari WUS yang kemarin sudah disampaikan, ada ratas dilakukan oleh Presiden bersama dengan kementerian terkait dan juga Presiden sudah mengeluarkan statementnya. Ya, pertama memang Presiden Prabowo seperti kan selama ini menyelesaikan masalah kan, mengatasi masalah seperti pemadam kebakaran kan, dan beliau kan orang yang sangat bertanggung jawab sebagai Presiden, fair, beliau bertanggung jawab gitu. Tetapi apakah peristiwa hukumnya akan selesai gitu? Karena Presiden ini kan sangat mendukung pemberantasan korupsi. Artinya jangan ditutup juga celah kalau memang ada ruang markup atau dan seterusnya. Itu harus dibuktikan. Meskipun memang publik nggak percaya dengan KPK konteks hari ini kan. Karena kan komisioner hari ini itu kan bentukan panselnya Pak Jokowi katanya begitu.
yang di akhir kepengurusan dia dibentuk, akhirnya terpilihlah komisioner sekarang. Jadi DNA-nya agak gelagatnya nggak setegas yang kita bayangkan gitu. Bagaimana ketika ada irisan-irisan DNA-nya ke legacy sebelumnya, itu KPK-nya ngerem kayak gitulah. Jadi semua publik udah paham soal gitu. Tapi yang ketiga adalah, saya salut sama Presiden Prabowo itu adalah beliau itu termasuk orang yang tidak ikut model kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Kalau kepemimpinan sebelumnya kan asal beda kan, kalau alergi nggak mau ikut program yang lama kan gitu. Kalau bupati wali kota pun begitu di daerah, mereka nggak mau mengikuti legacy sebelumnya. Mereka pokoknya asal beda aja karena gengsi, mereka nggak nyaman dengan program-program sebelumnya. Mereka ganti program, ganti bupati, ganti presiden, ganti gubernur, ganti legacy, ganti proyek dan seterusnya. Ini Presiden Prabowo mau gitu loh untuk bicara WUS lagi, bicara tentang IKN gitu. Meskipun memang Presiden Prabowo kan sangat fokus pada keberlanjutan itu kan. Dan tetapi poin di situ adalah memaknai Presiden Prabowo konteks ini menurut saya memang harus ada pembelajaran juga. Tidak boleh juga kemudian ini kan bukan memang yang poin yang ketiga begini Mbak Tisa, memang WUS ini kan berdampak kalau daerah-daerah yang dilaluinya. Apa yang disampaikan Presiden Prabowo kan misalnya ke Banyuwangi sampai ke Surabaya dan seterusnya. Tetapi kan juga banyak protes masyarakat, kok biayanya besar banget gitu. Itu harus dijawab kan. Kemudian juga kok hanya Jawa, bagaimana nanti di luar Jawa? Nggak mungkin dong ini proyek di pajaknya yang Sabang Merauke yang bayar gitu loh. Sementara ini hanya untuk perjalanan Jakarta-Bandung. Nah ini pelan-pelan harus dijawab bahwa memang ini untuk bukan hanya soal Jawa, tetapi Presiden Prabowo akan lebih fokus kan untuk di luar Jawa bagaimana ke depan gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau saya mencermati agenda Presiden Prabowo ini kan betul-betul dia bertanggung jawab 1,2 triliun per tahun dibayar selama 40 tahun mungkin atau 50 tahun saya nggak tahu. Tapi Presiden Prabowo juga mengatakan tidak akan mengatik APBN, termasuk Danantara akan diambil dari harta rampasan perang koruptor misalnya. Tapi itu kan juga dinamis dan nggak mudah juga kan untuk mencari itu gitu. Termasuk nanti apa yang disampaikan oleh tadi dari UGM itu ya. Saya mengatakan saya mendukung sekali juga bahwa ini bukan soal untung atau rugi, ini bukan soal pure bisnis atau tidak bisnis. Ini berdampak atau tidak berdampak. Tetapi kalau misalnya proses bermasalah, bagaimana kita percaya nanti level confident kita bahwa kita akan bangun proyek baru lagi Surabaya Bandung gitu. Ini aja ada problem yang tidak transparan, keterbukaannya. Meskipun ini kan juga nggak bisa disalahkan Presiden Jokowi sendiri, juga ada DPR di situ waktu itu mengesahkan. Tapi ketimpangan anggarannya juga harus dibuka seterang-terangnya. Jadi artinya apa? Kalau memang ingin membangun proyek ke depan, mercusuar seperti ini kebanggaan, WUS adalah dianggap simbol kemajuan, WUS adalah berdampak kepada rakyat. Selama berdampak kepada rakyat, Presiden Prabowo akan dukung, termasuk KRL kemarin kan yang saya merasakan perjalanan yang padat itu kan di jam-jam sibuk, kemudian ada dikasih berapa triliun kemarin 5 triliun untuk menambah 34 gerbong. Nah persoalan 1,2 triliun yang harus dibayar oleh negara hari ini itu kan bukan persoalan untung rugi sebenarnya. Memang ini subsidi negara harus hadir. Jadi ini bentuk investasi sosial katanya. Ya, ini kan untuk membahagiakan rakyat tidak masalah. Tapi problemnya rakyat di daerah-daerah juga protes. Saya nggak pernah naik US, kenapa saya bayar pajaknya gitu. Oleh karena itu memang nggak usah negara. Saya setuju juga. Ya bagaimana rampasan perang tadi dibayarkan ke situ. Tidak hanya per tahun, kalau bisa tuntasin semua gitu. Nah intinya adalah Presiden Prabowo jangan lupa pemberantasan korupsi, kalau ada celah, keterbukaan, itu harus equal, harus fair. Bukan berarti Presiden Prabowo jangan seolah-olah tertuduh menyelamatkan Jokowi gitu loh. Ini yang saya nggak kesannya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terkesan memberikan sebuah persepsi di publik bahwa pihak yang diuntungkan adalah rezim sebelumnya. Menurut Bang Panggi seperti itu atau bagaimana? Ya, persepsi publik yang saya baca di media sosial ini kan seperti menyelamatkan pemerintahan sebelumnya gitu. Dan ini kalau memang ini dibuka semua, tidak ada masalah juga. Kalau memang nggak ada temuannya gimana? Memang nggak ada markup-nya, memang udah segitu biayanya, cost-nya, high cost-nya tinggi, tidak ada masalah juga publik. Tapi kan KPK-nya juga nggak terukur sampai hari ini, ya kan? Kemudian kita mau bicara Surabaya. Sementara ada kejanggalan-kejanggalan yang dipertanyakan publik, belum dijawab. Kemudian Presiden Prabowo memastikan, jangankan kereta cepat, kereta yang sudah normal, yang
Sumatera terhubung ke Jawa aja udah luar biasa kalau itu terjadi. Itu sudah artinya transportasi yang berdampak kepada rakyat gitu. Tidak hanya soal Jawa. Saya memang setuju. Nanti suatu saat kita hanya ke Bali naik kereta Wus sampai Banyuwangi kan tinggal nyebrang aja. Nggak ada problem. Tapi ini kan bukan hanya soal orang Jawa pergi ke Bali. Tapi bagaimana orang di Papua, orang di Sulawesi, di Kalimantan, kereta yang biasa saja nggak jalan sampai sekarang. Nah ini yang kemudian Presiden Prabowo mengatakan itu juga akan dilakukan. Nah nggak apa-apa, lebih baik memang itu yang ditanyakan kebanyakan oleh publik. Lebih baik yang kemarin 113 triliun, itu kan banyak publik yang mengatakan sebagian, kenapa nggak dibangun pemerataan trickle down effect, memerataan seluruh rel seluruh Indonesia. Tapi lagi-lagi dikatakan kan itu ini simbol warisan sebelumnya. Simbol, ya lagi-lagi selalu dikatakan ini simbol kemajuan, simbol wibawa bangsa, simbol modernisasi gitu. Tapi kan banyak yang belum terhubung gitu sampai per hari ini. Saya bayangkan Mbak, kita dari Aceh sampai ke sini naik kereta, kalau kapan perlu ini Selat Sunda juga keretanya sampai ke sini kan luar biasa. Ngangkut ya memang kalau transportasi publik berdampak kepada membagikan rakyat, itu bawa cabai dari mana? Dari Sumatera ke sini sampai di Pasar Induk luar biasa Makanya sekali. juga Pak Presiden mengatakan bahwa kalau bisa juga nanti kita akan sambungkan dengan Surabaya dan Banyuwangi. Itu tadi semangat ya. Tentu kita melihat Presiden sudah memiliki semangat tersebut begitu ya. Karena kita bicara Wus ini kan sudah dibangun kalau nggak salah dari beberapa tahun yang lalu. Sudah beroperasi kalau nggak salah 2022 atau 2023 seperti itu. Nah saya ingin menuju ke Pak Fernando. Bang Fernando dari DPR RI. Kalau Anda melihat ada beberapa kemudian statement yang cukup menarik yang untuk kita soroti adalah soal bahwa Kepala Negara kita mengatakan kita akan selesaikan utang Wus ini dengan beberapa mungkin yang sampai sekarang kita masih bertanya sebetulnya skemanya ataupun cara menyelesaikannya seperti apa. Tapi di sisi lain juga ada yang menyebutkan bahwa ini akan memberikan sebuah implikasi hukum begitu kepada pejabat negara. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa kita selesaikan juga persoalan dugaan markup ataupun korupsi yang terjadi ketika proses pembuatan Wus ini. Bagaimana Pak Fernando? Baik, jadi yang pertama yang kita mesti pahami yang ini kan KCC ini kan dampak manfaat kepada masyarakat sangat luas, Mbak Tisa. Jadi kan selama 2 tahun berjalan ini walaupun terlepas dari kita belum ngomongin kerugian ya, manfaatnya ini kan besar sekali. Jadi ini kan sesuatu yang pemerintah sebahkan kepada moda transportasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat hari ini KCC ini mengalami sebuah goncangan atau benturan atau permasalahan yang cost overrun yang akhirnya KCC tidak bisa membayar bunganya saja. Itu pemerintah akan hadir di sini untuk gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Tapi perlu difahami juga Mbak Tisa, yang dimaksud pemerintah hadir di sini itu bukan semata-mata APBN. Karena kita mesti ingat bahwa KCIC itu kan konsorsium antara BUMN Indonesia dengan BUMN China yang tadi Mbak Tisa di awal sudah dipertimbangkan ada 60% dan 40% kan. Nah, mesti diingat BUMN itu yang punya siapa? Yang punya itu adalah negara. Nah, disitulah sebagai owner dari perusahaan BUMN, negara akan hadir gitu. Dalam hal ini adalah Danantara gitu. Jadi itu akan menjadi sebuah pembicaraan di pemerintah untuk gimana caranya KCC ini bisa selesai akan hadirnya pemerintah gitu. Yang ketiga tadi saya juga mencermati Pak Zainur juga bahwa memang proses audit ini memang harus berjalan. Tapi kita juga nggak bisa stop dengan pembayaran bunga dan ekspansi ini. Jadi menurut saya emang 2 hal ini harus paralel jalannya. Karena kalau tidak ya bayangkan aja kalau misalnya proyek ini berhenti ya nggak bisa selesai permasalahan ini gitu. Lalu yang terakhir tadi masalah uang koruptor itu kan Pak Presiden belum secara clear menyatakan bahwa ini dibayar pakai uang koruptor Mbak Tisa. Dia hanya menyatakan bahwa kita di Indonesia ini banyak uang, salah satunya adalah uang koruptor yang dikembalikan, salah satu yang 13 triliun itu. Jadi saya dari beberapa pertemuan menjadi narasumber termasuk di sini juga, saya menyampaikan bahwa ini masyarakat nggak usah khawatir karena saya dengan sangat intens sekali bertemu dengan Danantara, bertemu dengan Pak Bobi terkait KAI ya. Jadi kita sudah membicarakan beberapa opsi. Yang opsi-opsi itu menurut saya pribadi itu opsinya bagus-bagus sekali untuk menyelesaikan permasalahan KCC ini. Cuman sekarang bagaimana caranya opsi-opsi yang terbaik di antara opsi yang ada di depan meja ini ya kita pilih gitu. Nah ini sekali lagi ini masih dalam proses gitu. Jadi insya Allah nanti dalam waktu dekat ini opsi yang terbaik akan dipilih oleh Pak Presiden Prabowo untuk bagaimana menyelesaikan masalah KCC ini gitu. Oke. Nah ini juga menarik ya tadi Pak Mas Fernando mengatakan bahwa DPR juga berkomunikasi dengan Danantara.
dan juga Danantara tentu mungkin berkomunikasi dengan pihak Cina. Apakah cukup alot kemudian komunikasi antara Danantara dengan Cina dalam hal ini, apakah mendapatkan bocorannya seperti apa, Mas Fernando? Ya, jadi gini, kita kan baru masuk proses ya, Mbak Tisa. Jadi kita baru mulai sidang kemarin hari Selasa paripurna. Hari Jumat kita langsung agendakan bukan RDP lagi, kita akan kunjungan kerja langsung ke KCIC. Artinya kita akan berkunjung ke Tegaluar, kita akan merapat dengan Danantara, kita akan rapat dengan KAI, bahkan kita rapat dengan KCIC. Di situ kami akan menanyakan apa yang terjadi hari ini, update-nya bagaimana, solusinya bagaimana, kita akan tanyakan semua ke mereka. Jadi insya Allah setelah hari Jumat itu kita akan ada jawaban gimana cara solusi KCIC ini akan terjadi. Oke, opsi-opsinya apa? Apakah satu, restrukturisasi hutang yang kemudian akan membuat pembayaran hutang tersebut menjadi semakin lama proses penyelesaiannya? Kemudian apakah dengan menggunakan APBN? Ataukah mungkin juga tadi disampaikan salah satu source-nya itu adalah dengan menggunakan uang-uang aset rampasan dari koruptor? Yang mana yang paling tinggi prioritasnya yang akan dipergunakan? Nah, jadi gini, kita mesti paham dulu permasalahannya KCIC itu apa. KCIC itu kan permasalahan ada dua. Yang pertama adalah bunganya terlalu tinggi. 2% yang kita bayar, triliun yang kita bayar dari setiap tahun itu sangat tinggi sekali. Kenapa itu menjadi tinggi? Karena sales kita masih rendah sekali, Mbak Tisa. Sales kita masih 50%. Kalau sales kita 100%, mungkin bayar bunga 2% itu nggak jadi masalah gitu. Jadi dua hal ini harus paralel kita selesaikan. Yang pertama yang tadi saya ulangi, yang pertama adalah bunga yang sangat tinggi, itu yang solusinya yang tadi Mbak Tisa bilang bahwa kita akan bagaimana cara kita panjangkan tenor supaya menjadi 60 tahun, supaya bunganya itu akan menjadi kecil. Itu salah satu opsi. Opsi yang lain juga kita bisa injek uang. Injek uang itu kan bukan berarti APBN ya, jangan kita jangan bicara APBN lagi. Injek uang itu masih banyak banget, kita bisa terbitkan bonds dari Danantara juga punya dividen yang 90 triliun dalam setahun. Itu semua banyak corporate action yang bisa dilakukan oleh Danantara supaya gimana caranya bunga ini bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua, sales yang hanya 50% yang jumlahnya 1,5 triliun per tahun ini harus kita tingkatkan. Gimana cara kita tingkatkan? Selain tiket, kita ada TOD yang bisa kita bangun yang bisa menghasilkan suatu pendapatan di luar tiket gitu. Nah, ini kan pembangunan TOD ini nggak pembangunan 2-3 bulan, Mbak. Kita perlu tahu kan untuk membangun infrastruktur TOD ini gitu. Jadi saya rasa dengan dua permasalahan ini ya, itu kita bisa selesai permasalahan ini. Dan di kami di Komisi 6 BUMN di 1046 BUMN ini termasuk masalah yang kecil, Mbak Tisa. Jadi nggak usah khawatir. Kita akan selesaikan ini, dan apalagi Pak Presiden sudah membuat statement yang sangat clear ya bahwa dia akan ambil alih dan dia tanggung jawab, dan dia sebagai kepala negara. Kalau kepala negara udah ngomong seperti itu, apa yang lagi kita harus khawatirkan gitu? Ini akan selesai dalam waktu dekat gitu. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan, pemirsa. Usaha jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Inti aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Ternyata beliau bukan ngeluh, ya Allah saya kan Nabi, kenapa begini? Enggak. Ya Allah beratnya. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Angin puting beliung yang melanda Bangkalan juga merusak dapur. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bukan hanya membangun kota-kota yang modern, karena urbanisasi akan... Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV.
lagi menuju ke Mas Zainur. Mas Zainur, memang mungkin Mas Zainur adalah konsepnya di sini tadi mengatakan bahwa kita cari dulu nih, ada persoalan markup kah di sana, ada persoalan korupsi kah di sana, tapi di sisi lain kita juga tentu harus mempertimbangkan bagaimana cara membayar hutang. Tadi sudah disampaikan beberapa opsi-opsi yang mungkin memungkinkan untuk membayar hutang. Kalau dari tanggapan Pukat sendiri, dari hal-hal tersebut, dari mungkin sudut pandang dari segi kehukuman seperti apa? Ada restrukturisasi, ada Kalau tadi APBN. kita dengar dari DPR ya, jelas opsi APBN itu tidak memungkinkan secara langsung ya. Kenapa? Karena ini B2B hutangnya, bisnis to bisnis. Kalau APBN digunakan untuk membayar B2B, itu secara hukum bermasalah. Secara normal, ke depan itu bisa menghilangkan tingkat akuntabilitas badan usaha milik negara. Kenapa? Karena BUMN akan dengan sembrono di dalam berbisnis. Kenapa? Karena dia merasa aman saja, nanti tuh bisa di bailout oleh negara kalau mengalami kerugian. Itu bisa menimbulkan moral hazard untuk BUMN yang lain. Nah, kalau tadi kita dengarkan, berarti kan opsinya adalah opsi non APBN. Ya. Opsi non APBN adalah opsi yang tersedia di Danantara, karena Danantara inilah yang membawai KCIC ini, BUMN yang menjadi member dari KCIC ini. Oleh karena itu, ya seperti tadi sudah saya sampaikan, memang tidak bisa hutang itu ditunda, hutangnya harus dibayar gitu ya. Soal caranya, silakan pemerintah cari cara yang legal, pertimbangkan dari aspek hukum, lakukan due diligence untuk meminimalisir risiko hukumnya. Kalau tadi misalnya dengan opsi bayar dari APBN tidak mungkin. Yang kedua, bayar dari rampasan hasil korupsi itu tidak memungkinkan. Saya kira tidak memungkinkan. Kami meneliti soal aset recovery, itu sudah sangat banyak penelitian kami ya, termasuk soal bagaimana sebenarnya di negara-negara maju justru hasil korupsi itu harusnya dimungkinkan untuk dikembalikan kepada korban atau dikembalikan kepada proyek yang sedang berjalan di mana korupsi itu berjalan. Meskipun oleh hukum Indonesia itu belum memungkinkan, tetapi secara filosofis harusnya hasil korupsi itu dikembalikan kepada proyek di mana korupsi itu terjadi. Nah, sedangkan untuk hukum positif yang saat ini berlaku, hasil korupsi itu ketika dirampas oleh negara, namanya pendapatan negara bukan pajak, dikembalikan masuk menjadi APBN. Kalau sudah masuk menjadi APBN, tidak bisa dong digunakan untuk membayar utang KCIC, kecuali dengan model-model misalnya penyertaan modal negara, atau dengan misalnya penugasan, atau dengan model-model yang lain, yang itu sebenarnya kalau tadi kita dengarkan itu bukan opsi terbaik. Opsi terbaiknya ya silakan ada di dalam Danantara itu sendiri. Itu soal bagaimana membayar utangnya. Yang kedua soal hukumnya gitu ya. Memang saya juga tidak mengatakan sejak awal bahwa ini pasti ada korupsinya. Tidak. Berarti kan proyek ini menimbulkan terlalu banyak tanda tanya karena deviasinya, penyimpangan dari rencananya itu cukup panjang, cukup jauh gitu ya. Sehingga ya dalam proyek-proyek yang terjadi deviasi seperti ini sudah semestinya dilakukan audit. Kalau ada aspek hukum yang dilanggar, maka bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan proses hukum. Kalau tidak ada pelanggaran hukum pidana, setidak-tidaknya dapat menjadi pembelajaran ke depan bagaimana proyek-proyek seperti ini itu bisa dilakukan dengan lebih prudent, dengan lebih hati-hati, dengan perencanaan yang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari seperti yang sekarang terjadi di KCIC. Ini jelas masalah gitu ya. Dan masalah ini kan sudah menjadi perbincangan di publik yang sangat luas. Entah itu dari APBN, entah itu dari Danantara, itu sama-sama dalam tanda kutip uang rakyat. Itu kan hanya soal kantong kiri dan kantong kanan, rakyat juga yang harus menanggung. Sehingga Mas Zainur beberapa kali mengatakan pentingnya untuk dilakukan audit. Tapi seingat saya juga pernah berbincang dengan salah satu anggota DPR di program Indonesia Kita ini juga beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar pekan lalu. Kalau bicara soal audit, sebetulnya sebelum disetujui biaya untuk cost of run yang jumlahnya sekian triliun itu sudah dilakukan audit. Apakah audit untuk menentukan cost of run itu juga tidak cukup atau harus dilakukan re-audit lagi? Ya maksud dari Mas Zainur tadi. Audit itu kan macam-macam. Ada audit dengan tujuan tertentu untuk penegakan hukum. Itu berbeda dengan audit reguler, dengan audit yang lain. Kalau audit ini dimintakan oleh KPK, tujuannya untuk melihat ya potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum. Jadi audit itu tidak hanya satu jenis audit, Mbak. Audit itu ada audit dengan tujuan tertentu dan itu dimintakan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu sekali lagi, daripada ini berpanjang lebar ceritanya, untuk adanya kepastian juga agar kepercayaan diri dari bangsa Indonesia itu kembali,
lakukan audit yang diminta oleh KPK. Silakan KPK kemudian setelah menerima audit tersebut, KPK putuskan apakah menurut KPK ketika sudah melakukan penyelidikan ada atau tidak tindak pidana yang terjadi. Kalau ada silakan proses hukum diberlanjut, kalau tidak ada ya sudah sampaikan kepada publik. Wah, semuanya bersih di sini, nggak ada orang yang korupsi di sini, semuanya bersih. Ada masalah gitu. Silakan lanjutkan saja gitu ya. Lanjutkan saja untuk proses bagaimana pemerintah kemudian akan menggunakan itu sebagai bahan pertimbangan, apakah ke depan akan dilanjutkan ke Jawa Timur atau dan lain-lain. Itu dari aspek hukumnya, tapi dari aspek politik kan kalau tadi kita dengar dari Bang Pangi, bagaimana dengan luar Jawa gitu ya, apakah kemewahan teknologi yang canggih ini hanya bisa dirasakan oleh orang Jawa saja misalnya, itu soal lain. Tapi secara hukum gitu ya, setidaknya kalau sudah ada auditnya bisa menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menentukan langkah selanjutnya dan bagi pemerintah untuk membuat pertimbangan ketika akan membuat keputusan ke depan. Karena kenapa ini perlu dilakukan? Karena kalau kita tidak belajar dari proyek sebelumnya, maka ke depan kita bisa sembrono lagi. Saya katakan ini sembrono lah, cost of run seperti ini kan terlalu jauh dan kemudian menimbulkan polemik yang berkepanjangan seperti ini gitu ya. Masa sudah berminggu-minggu isu ini tidak segera selesai. Jadi Mbak, sekali lagi, ini kuncinya masih tetap ada di KPK bagi kami ya dari perspektif hukum gitu ya. KPK yang kemudian harus melakukan penyelidikan. KPK kan nanti bisa sampai kepada kesimpulan, Mbak. Dan publik juga sudah biasa ya di berbagai kasus. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan di publik seperti ini untuk kasus sumber waras. Ya, KPK juga setelah melakukan penyelidikan sampai kepada kesimpulan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan sumber waras tersebut. Ya sudah. Semuanya sudah oleh KPK, tidak ada masalah, tapi itu kan setelah melalui proses yang KPK sendiri transparan. Nah, di BUS ini KPK belum. Itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Zainur Rohman selaku peneliti dari Pukat UGM sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas dan saya sekarang akan menuju kembali ke Mas Zaky. Mas Zaky, tadi ini kan disampaikan, Mas Zaky mengatakan memang kita masih menduga-duga bagaimana cara untuk melakukan penyelesaian hutangnya. Mas Fernando juga mengatakan belum tahu sampai sekarang itu akan seperti apa mekanisme yang akan dipergunakan menjadikan prioritas untuk menyelesaikan persoalan hutang BUS ini. Tapi setidaknya begini, kita tahu pemerintah, kemudian Danantara di sini juga bagian dari pemerintah dan kementerian terkait ini kan berkoordinasi tentu dengan pihak Cina. Nah, Mas Zaky sendiri punya informasi apa soal katakanlah koordinasi dan juga negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak Cina? Ya, terima kasih, Pak. Jadi penutannya di sini, Pak, yang mesti disampaikan ya. Yang bisa kami sampaikan adalah bagaimanapun kita sudah punya opsi-opsi dan semua ini juga yang paling penting apa yang disampaikan Pak Presiden adalah satu, negara harus hadir tadi gitu ya, dan Pak Presiden menyampaikan ya ini semua saya ambil alih, jadi jelas Pak Presiden yang memimpin langsung, tentu sesuai dengan konteks di sini Pak Menko AHY yang memimpin dalam proses negosiasi ini dan Pak Presiden meminta agar semua pihak yang ini harus dilibatkan. Jadi tidak sendiri-sendiri ini. Jadi ini kita berkolaborasi, bersinergi, semua sinkron. Ini menjadi penting ini, gitu ya. Jadi tidak ada yang jalan sendiri, negosiasi sendiri tidak. Ini semua bersama ini melakukan negosiasinya. Ini menjadi penting, Pak. Ya, jadi kita jalan bersama, ya, jalan bersama, ya, sehingga jelas ini dalam proses negosiasinya. Nah, kemudian selanjutnya juga dalam proses negosiasi ini paling penting adalah bahwa kita ingin semuanya dalam konteks negosiasi ini adil, Pak. Tidak ada yang pihak yang dirugikan. Kita ingin solusi yang terbaik. Ada opsi-opsi, saya mohon maaf sama sekali belum bisa kita sampaikan hari ini. Ya, nanti silakan dibedah. Setelah selesai proses negosiasi, silakan dibedah nanti. Teman-teman media, masyarakat, publik, pengamat silakan. Karena lagi-lagi namanya negosiasi. Ada opsi-opsi di dalam kantong Alot hari nggak, ini. Mas? Kalau udah Alot nggak, Mas Zaky? Alot nggak antara kita dengan Cina? Kalau belum bisa dikasih tahu, artinya alot banget ya? Ya, kalau masalah alot dan tidak alot tentunya kan kita ini kan sama-sama punya niat baik. Ya, kita ini kan pengen hubungan jangka panjang. Ya, namanya kan nama sahabat baik lah kita tentunya. Kita terima kasih juga dengan teman-teman DPR yang punya concern, punya perhatian, yang juga komunikasi juga sangat baik ya dengan pemerintah. Saling dukung dan saling support juga ini teman-teman di Komisi 6 ini gitu ya.
sangat mendukung. Tentunya ini yang kita harapkan. Ini disinilah bagaimana pemerintah saling bersinergi lintas KL, termasuk juga dengan teman-teman legislatif ini saling support. Dan kita senang sekali teman-teman media, teman-teman pengamat, akademisi, masyarakat banyak pihak memberikan masukan dan punya perhatian besar. Karena kita ingin agar masa ini bisa segera tuntas. Dan Presiden punya perhatian luar biasa. Kita senang, Mbak. Bagaimana Presiden ini benar-benar in the loop gitu, dan juga benar-benar turun tangan juga gitu. Jadi kita ada aspirasi masyarakat, banyak sekali masukan. Presiden mendengarkan. Oke. Ya, Termasuk mungkin isu ada dugaan korupsi ataupun markup dalam proses pembangunan WUS ini, apakah juga mendapatkan concern dari pemerintah ataupun Presiden dan juga kementerian terkait ketika kemudian katakanlah melakukan rapat koordinasi, Mas Zaky? Apakah ini juga diperbincangkan? Kalau itu kan tentu bukan ranahnya Menko Infrastruktur, Mbak, gitu. Itu silakan menteri lain yang menjawab gitu. Kalau ini kan, kalau kami fokusnya bagaimana solusi dari situasi hari ini, ya, bagaimana kita bisa dapat yang terbaik gitu. Intinya gitu, Mbak, kalau dari kita, ya. Ditunggu saja waktunya, dalam waktu dekat, ya, kita akan berproses, ya. Opsi-opsinya sudah benar-benar didalami. Nanti kita pada saat sudah di ujung nanti, tentu kita akan konsultasi juga hasilnya seperti apa ke teman-teman DPR juga gitu. Tentu akan ada kaitan nanti dengan teman-teman legislatif juga. Tidak mungkin hanya kita jalan sendirian aja, ya. Kita akan libatkan ini semua pihak terkait. Pada saatnya nanti kita akan sampaikan ke publik. Tentu yang paling utama kepenting, kita tidak ingin ya ada beban fiskal yang berlebihan. Kita tidak ingin lagi-lagi rakyat mendapatkan beban gitu. Mas, bagaimana kepentingan rakyat adalah yang utama, kepentingan bangsa dan negara dan utama. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Fernando gitu. Oke. Ya. Mas, ini Presiden terakhir sudah bilang, ini saya ambil alih gitu. Ya. Apa yang perlu kita khawatirkan, apa yang perlu kita takutkan. Oke. Tenang saja. Dan semua nanti hasilnya silakan dibedah. Proses nanti setelah selesai silakan dibedah, diotak-atik, dicek, silakan. Oke. Ya. Mas, silakan tapi nanti begini, kritisi sama-sama. ya terakhir aja Mas Zaky, tapi begini, oke lah, mungkin kalau bicara soal dugaan korupsinya, mungkin ini bukan di ranah Menko AHY, begitu ya, bukan di ranah Menteri Pembangunan Kewilayahan ataupun Menteri Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tapi begini, dalam rapat di hari Senin kemarin, Presiden ini selain mengundang Menko AHY juga mengundang mantan Menteri Perhubungan. Apa kemudian hal yang mungkin bisa kita dapatkan informasi dari mantan Menteri Perhubungan pada saat juga ada Menko AHY di sana, Mas Zaky? Pertemuannya sendirian, Mbak. Oke. Jadi Pak Menko AHY itu memaparkannya sendirian dengan Pak Presiden selama 1,5 jam lebih itu sendirian. Jadi itu pertemuan terpisah. Setahu kami itu materinya pun terpisah. Jadi Pak Menko AHY itu membahas mengenai sistem transportasi dan logistik nasional dan fokusnya sistem kereta api, termasuk di dalamnya kereta cepat nasional. Nah, kalau materi dengan Pak Jonan saya kurang tahu isinya apa, gitu. Karena itu setahu saya setelah dengan Pak Menko AHY. Oke. Gitu, ya. Nah, jadi mungkin bisa ditanyakan ke Pak Jonan. Gitu. Baik, Ya. terima kasih Mas Zaky atas Gitu. waktunya Ya, sudah bersedia makasih. berbincang bersama Oke. kami di Indonesia Makasih. Kita tunggu apa kemudian terobosan dari koordinasi dan juga negosiasi pemerintah Indonesia dengan pihak Cina ataupun juga mungkin upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Sekali lagi selamat malam Ya, Mas Zaky, kita terima kasih. yang terbaik untuk Indonesia. Ya. Makasih. Dan pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Indonesia Kita. Satunya terjadi di pasar tradisional Koster. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Satu kesatuan, bantuan pangan 4 bulan. Ini adalah capaian swasembada tertinggi. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis.
Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer hanya di Garuda TV. Ya, saya ingin menuju ke Pak Firnando. Pak Firnando, lantas dari DPR, ini saya juga baru dapat informasi nih, Pak Firnando harus segera meninggalkan diskusi kita ini. Saya menuju ke Pak Firnando deh kalau gitu. Kalau dari DPR sendiri, sebagai closing statement dari Anda, langkah apa yang harus dilakukan? Kesulitan apa mungkin yang didengarkan juga oleh DPR untuk negosiasi antara Indonesia, antara Danantara, antara pemerintah dan juga dengan Cina ini? Apa kemudian langkah yang harus kita lakukan? Oke lah, DPR mengatakan akan melakukan kunjungan ke site dari WUSH ini. Tapi kan kita bukan mau tahu soal kunjungannya, kita ingin tahu apa kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dan juga disarankan oleh wakil rakyat. Baik, saya mau klarifikasi ya, tadi Pak Zainur bilang saya tidak pernah ngomong ini APBN, bahkan saya orang yang selalu ngomong bahwa ini bukan masalah APBN karena ini B2B ya, business to business, di semua tempat saya bilang ini bukan APBN, satu. Yang kedua, memang permasalahan ini juga mestinya Pak Presiden nggak perlu turun tangan ini, karena ini kita kan hari ini kan punya namanya Danantara ya, Danantara tuh uangnya banyak banget, selain uangnya banyak banget, mereka punya corporate action dan mereka tuh adalah holding dari semua BUMN ini gitu. Dan kami di Komisi 6 permasalahan BUMN ini, masalah KJC itu masalah kecil dibanding yang lain gitu. Jadi menurut saya ini bukan suatu hal yang harus dipeributkan sampai seperti sebesar ini gitu. Cuman yang jadi permasalahan hari ini kan memang masalah ada katanya potensi korupsi, ada potensi korupsi yang gitu itu yang membuat akhirnya jadi ramai permasalahan ini kan. Nah itu kalau itu silakan aja, kalau itu mau diaudit monggo silakan. Cuman permasalahannya kami dari Komisi 6 kami kan berkewajiban untuk menyelesaikan semua permasalahan di BUMN. Salah satunya adalah KCC ini gitu. Dan opsi-opsi itu memang saya sudah sering berkomunikasi dengan mereka. Opsi-opsi itu opsi bagus semua, Mbak Tisa. Jadi jangan khawatir, itu tinggal kita pilih mana yang terbaik, mana yang memberi manfaat kepada masyarakat, mana yang memberikan yang terbaik untuk BUMN, KCC dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa mendapatkan opsi yang terbaik gitu. Jadi jangan khawatir, karena opsi itu juga saya tidak bisa buka di sini, karena namanya negosiasi itu kan masih dalam proses ya. Kalau saya buka negosiasinya, otomatis sebentar negosiasi itu akan gagal. Jadi jangan khawatir, seperti Pak Presiden bilang, seperti yang saya bilang juga, masyarakat jangan khawatir. Saya pastikan KCC ini akan selesai dalam waktu dekat, dan saya pastikan juga insya Allah ini akan berjalan sampai Surabaya bahkan Banyuwangi gitu. Oke, kalau demikian, apa kemudian kalau tadi kan disampaikan jangan khawatir, tapi langkah yang realnya itu apa sih sebaiknya yang dilakukan? Karena tadi disampaikan korupsinya ini juga harus kita lihat begitu. Tapi di sisi lain kita juga harus membicarakan soal utangnya. Pemerintah juga tadi disampaikan oleh Mas Firnando, ini sebetulnya bukan jangan tanggung jawab pemerintah aja, bukan tanggung jawab presiden, tapi juga tanggung jawab dari Danantara. Ini kan kita jadi bingung, pemerintah dalam hal ini presiden yang harus bertanggung jawab ataukah Danantara? Atau jangan-jangan kita menangkap kesan bahwa presiden ini menanggung beban yang dilakukan periode sebelumnya, yang tujuannya kita baik, ini sebuah bentuk investasi sosial. Kita tahu mengenai investasi sosial dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini, tapi di sisi lain kemudian juga kita melihat logikanya bahwa Danantara menanggung beban, dan kita melihat bahwa jangan-jangan presiden sebagai seorang kepala negara yang luar biasa ingin menanggung dan bertanggung jawab atas hal tersebut karena ia melakukan keberlanjutan pembangunan. Ya, jadi gini, yang dimaksud pemerintah itu kan BUMN itu kan juga dimiliki oleh pemerintah, Mbak Tisa. Bahkan Danantara itu juga lapor, itu kan itu juga dimiliki oleh pemerintah juga. Jadi pemerintah itu dalam hal ini adalah BUMN. BUMN kan pemerintah memiliki BUMN gitu. Nah, jadi saya mau cerita sedikit ya. Kan permasalahannya kan sekarang gini. Sales yang kita dapatkan dalam 1 tahun itu kan hanya 1,5 triliun. Sedangkan bunga yang harus kita bayarkan itu 2 triliun dalam setahun. Itu 2028 kita harus bayar pokok juga. Another 2 triliun lagi. Jadi kita di situ bisa lihat bahwa kita bayar bunga aja itu tidak sanggup kita untuk bayar 2 triliun, makanya kita rugi selama 2 tahun kan gitu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Tadi saya jelaskan di awal bahwa bunga yang 2% yang sangat besar yang berjumlah 2 triliun ini harus kita tekan.
Bagaimana cara tekannya? Tadi ada banyak. Kita perpanjang tenor salah satunya, atau kita injek uang ke shareholder, sehingga kan ini kan transaksinya kan 75% pembiayaan dari bank, 25% adalah equity. Nah, 25% equity itu bisa kita injek uang sehingga 25% itu menjadi besar dan bunga itu menjadi kecil. Baik. Sehingga triliun yang kita bayar hari ini dalam setahun itu bisa mengecil menjadi 1,5 atau bahkan 1 triliun. Nah, itu satu. Yang kedua, sales yang kita hadirkan yang kita dapatkan hari ini hanya 1,5 triliun, itu harus kita tingkatkan juga gitu. Ini itu baru 50. Kita dapat poin ya. Kalau kita 80% itu bisa 2 triliun, 2,5 triliun, bahkan sampai 3 triliun. Itu masalah selesai, Mbak. Itu udah selesai gitu. Jadi nggak usah khawatir, itu akan selesai. Jadi dalam waktu dekat pasti akan selesai. Itu aja permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi permasalahan uangnya dari mana kan gitu kan? Iya. Itu kan uangnya masih banyak kan, yang pasti itu bukan APBN. Jadi nggak usah khawatir, itu bukan APBN. Ini kan dalam antara kan ada uang dividen. Kita bisa terbitkan bond, kita bisa injek uang, kita bisa cari investor, kita bisa jual saham, kita macam-macam lah yang bisa dilakukan. Jadi dalam korporasi itu tadi Pak Erlangga juga, Pak Menko Perekonomian juga menyatakan dalam korporasi itu banyak banget korporasi itu banyak banget corporate action yang bisa dilakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Firnando sudah bergabung bersama kami di program Indonesia Kita. Saya ingin menuju ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini kan kalau bicara bond berarti kita mengeluarkan katakanlah sebuah surat begitu ya, surat utang negara ataupun dari pemerintah ataupun dari pihak tertentu untuk mengumpulkan, mengkolek dana dari pihak-pihak tertentu. Tapi kalau dikeluarkan bond untuk membiayai utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini menarik nggak sih? Saya tiba-tiba keingat dengan statement dari Mas Firnando tadi, kita keluarkan bond. Bond itu apakah cukup menarik? Dibicarakan berkali-kali ya, apakah dengan apa pemerintah ngeluarin bond misalnya penjual itu ini akan menarik, artinya bisa nggak sebenarnya kemudian kereta cepat ini memperoleh cepat keuntungan kira-kira untuk membayar itu kan, itu persoalannya. Akan tetapi memang menjadi problem itu karena jarak itu. Jadi jaraknya sini Bandung itu, tiket itu berapa Mbak? Harusnya tiket itu 1 juta, tapi kalau 1 juta nggak ada yang laku. Kemudian diutur jadi 500 itu banyak yang keberatan. Publik menghendaki paling 250 itu sudah mahal. Ini kan hal-hal kalau dihitung-hitung jadinya berapa kalau cuma ngandelin tiket ya nggak mungkin terjangkau gitu loh Mbak. Itu masalahnya. Nah sementara sebenarnya yang paling fokus ini kan utang itu kenapa sampai tinggi bunganya. Ini kan persoalan kan di bunga itu. Bunga yang harus dibayar. Nah sumbernya dari mana? Sebenarnya kan Danantara yang sudah punya solusi. Tetapi kan kemudian karena rame di publik ini, kemudian akhirnya Presiden turun kan gitu. Kan proses sederhana itu sebenarnya. Hanya kemudian ini menjadi problem adalah kalau misalnya pemerintah ngambil dari entah jual surat berharga ataupun dengan pinjaman atau lagi kemudian restrukturisasi misalnya supaya tenornya panjang. Itu semuanya kan bisa dilakukan sepanjang itu konteksnya adalah B2B. Karena ini konteksnya B2B. Negara turun ini karena apa? Karena ini sudah rame. Ya kan seperti kebiasaan sebelumnya Pak Presiden kalau udah rame, turunlah Presiden untuk menyelesaikan ini gitu loh Mbak. Tapi akhirnya ini jadinya B2G ya, Mas Pangi. Kalau menurut Anda bagaimana? Iya, ini intinya sih Prabowo kan Presiden bilang nggak usah ribut, biar saya tanggung jawab, itu pertama. Yang kedua adalah sebenarnya itu langkah yang tepat kah? Mengatakan nggak usah ribut, saya yang tanggung jawab, nggak usah khawatir, saya yang tanggung jawab. Tapi kan kita tahu bahwa pionir untuk kereta cepat ini bukanlah presiden yang sekarang. Iya, itu artinya legasinya. Kalau nama presiden kan untuk kepentingan pemilu elektoral juga nggak ada gunanya. Ini dianggap itu legasinya Presiden Jokowi kan. Bicara IKN juga mungkin kalau presidennya bukan Prabowo kemarin belum tentu semua presiden mau melanjutkan gitu. Tapi karena kebesaran hatinya Presiden Prabowo ini kan bukan bicara tentang dia, tentang partai atau ke pemilu, tentang gengsi politik. Beliau mencoba tradisi baru dalam politik, menghargai pendahulunya kan, melanjutkan semua pembangunan asal beda. Contoh aja Hambalang itu kan sindiran kasar banget. Begitu itu mangkrak datang ke sana. Itu Presiden Jokowi pernah datang ke Hambalang. Padahal itu dibayar dari negara, uang pajak kita dipamerkan. Itu untuk menyinggung, untuk spill presiden sebelumnya. Prabowo tidak melakukan itu. Dia sikap negarawan itu besar sekali. Tapi problemnya kan ini bukan persoalan kemampuan negara membayarnya dan bagi Danantara kecil, bukan itu. Ini kalau memang ada potensi ketidakbenaran, tidak equal, tidak transparan, itu harus diusut gitu. Nggak boleh dibiarkan. Karena mau membangun Surabaya supaya ini tidak kejadian. Jangan KPK ini tumpul ke Gegeng Solo, kan itu persepsi publik. Ya kan? Begitu ke Bobinya diam, begitu ini ada urusan ke Jokowinya, KPK-nya dianggap mencret dan seterusnya. Itu publik yang menilai, bukan saya ya, persepsi publik di media sosial. Ini KPK ini bubarin aja deh.
untuk KPK baru deh sama Prabowo gitu loh. Sampai gitunya publik berharap gitu loh. Karena tinggal menjelaskan memang ada atau tidak, itu aja publik yang minta kan sebenarnya. Oke, Pak Trubus, sebetulnya yang prioritas sekarang itu gimana sih? Menyelesaikan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung tadi? Atau memang kita harus sebelum mungkin dikatakanlah berjalan seiringan? Menyelesaikan kereta cepat iya, tapi di sisi lain kita juga harus lihat apakah ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang wrong gitu dalam proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Kalau dalam kebijakan publik ya, itu harusnya paralel. Paralel artinya ini pembangunan terjalan, diteruskan kalau memang rencana sampai ke Surabaya, juga di Surabaya. Nah, yang mengenai hukum ini, itu kan sebenarnya sejak Januari sudah KPK itu sudah mengendus itu semua. Cuman persoalannya sampai hari ini kan tidak ada informasi utuh kepada publik seperti apa perkembangannya. Jadi ini persoalan kemudian banyak tanda tanya di publik karena apa? Karena ketidakjelasan sesungguhnya mengenai apa? Mengenai itu markup-nya itu gitu loh yang diduga markup itu kan publik itu kepo kan, menduga-duga karena publik itu cerdas, dia lebih punya data, dia lebih tahu dari persoalan yang dilakukan oleh elit-elit itu. Cuman elit-elit itu kan memikirkan seolah publik nggak tahu gitu loh. Seperti ini apa penyelesaiannya pakai skema apa, opsi-opsinya seperti apa. Sebenarnya publik tahu kok, tahu bahwa opsinya ujungnya apa. Opsinya diserahkan kepada Danantara, itu bisnis sama bisnis Danantara. Cuman di dalam hal ini ada alternatif lain. Kalau kondisinya Danantara misalnya belum mampu atau karena sesuatu hal kaitannya restrukturisasi dengan Cina itu utangnya diperpanjang nggak mau misalnya berhasil, ya akhirnya apa ujungnya? Ya kan atas nama negara ya berarti APBN yang bisa digunakan kan gitu. Tapi opsi itu kan nggak pernah disebut sama sekali. Tapi opsi tersebut mencuat loh di publik, beberapa saran-saran publik tersebut soal APBN. Ya karena nggak memungkinkan itu untuk digunakan APBN. Ya karena gini, karena Pak Purbaya sendiri awalnya mengatakan bahwa itu tidak akan menggunakan APBN. Tapi kan publik itu memahaminya selalu terbalik, Mbak. Dikatakan itu enggak APBN, ujung-ujungnya nanti ujungnya APBN. Kenapa? Karena pada saat orang itu membandingkan, publik itu membandingkan seperti di IKN. IKN dulu kan sama, Mbak, bisnis KPBU kerjasama pemerintah badan cek Undang-Undang nomor 3 itu kan sama KPBU. Tapi sampai hari ini mana ada yang dikatakan tuh investor udah ada 161 dulu yang diumumkan itu kalau nggak salah, investor yang berduyun-duyun ke sana. Tapi sampai hari ini mana yang eksekusi? Nah itulah publik merasa kemudian jangan-jangan ini juga sama. Oh kan gitu karena di kasusnya IKN saja sudah nggak jelas, apalagi yang ini sifatnya bisnis dengan pihak Tiongkok. Kemudian publik itu membanding-bandingkan seperti juga di Arab Saudi yang sekarang direncanakan bangun, atau juga boleh membandingkan bagaimana dengan Sri Lanka yang sudah utang dengan Tiongkok itu akan hasilnya seperti itu. Itu semuanya ke sana, Mbak, ujung-ujungnya gitu. Oke, perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa, usaha jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Menuju ke Bang Pangi. Bang Pangi tadi ada satu statement yang menyebutkan bahwa Pak Prabowo ini terkesan mengorbankan dirinya untuk memadamkan api yang tengah memanas di publik. Begitu tadi di awal-awal kita berbicara seperti itu. Bang Pangi, lantas apa kemudian yang harus sebetulnya sebagai closing statement dari Anda yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan ini? Apakah langkah yang sudah dilakukan Pak Prabowo ini dengan mengatakan jangan khawatir kita akan bayar hutangnya adalah sebuah langkah yang tepat atau mungkin justru bisa nanti merugikan Presiden? Ya itu maka memang harus hati-hati kontemplasi juga kan Pak. Presiden Prabowo kan ini memang orangnya belak-belakan apa adanya. Tapi kalau urusan dengan kepentingan rakyat dia kan langsung nggak mikir, artinya ya udah kasih aja. Kemarin seperti gerbong KRL yang seperti yang padat itu kan udah dinaikin. Artinya ini juga harus hati-hati langkah Presiden Prabowo karena nanti jangan sampai semuanya beliau jadi pemadam kebakarannya gitu.
Nah, artinya itu juga akan mempengaruhi populisme beliau, elektabilitas beliau ke depan kan, harus diukur. Tetapi intinya sebagai bentuk beliau sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh, karena dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tentu dia mengatasi masalah, karena memang Presiden Prabowo ini kan nggak suka bising, nggak suka ribut sebenarnya. Nah, kan itu yang membuat dia nggak nyaman dengan konteks itu. Apalagi yang dibilang tadi, semuanya ujungnya Menko, ternyata akhirnya ujungnya ke Presiden juga yang jadi pemadam kebakarannya gitu. Ketika ada masalah, mulai dari dulu kasus Pulau ya Pak ya, kasus Pulau Aceh sama Sumut ribut, soal Raja Ampat, soal gas LPG. Ujung-ujungnya Presiden Prabowo yang ditarik untuk menyelesaikan mengatasi masalah ini. Nah, legacy Presiden Prabowo padahal kan yang dikenang bagi orang bicara WUS itu bukan Prabowo. Ya. Bicara tentang IKN bukan Prabowo. Tapi presiden yang itu justru presiden sebelumnya. Nah, tetapi dalam bentuk tanggung jawab beliau mengatakan beliau adalah seorang negarawan, beliau ingin ada keberlanjutan, nggak boleh ada uang APBN itu yang mangkrak. Sebenarnya Presiden Prabowo kan bilang kalau IKN itu mangkrak yang rugi rakyat negara. Kenapa? Kita udah gelontorkan dana situ udah berapa triliun. Udah hampir 70 triliun berapa? 1000 triliun saya nggak tahu tuh berapa duit yang udah ditanam di IKN. Nah, kalau nggak dilanjutkan itu kan juga sayang. Itu pajak yang kita dibayar rakyat, rugi kan kita kalau itu mangkrak kan. Nah, Presiden Prabowo itu mazhabnya nggak ada di situ. Mazhab itu nggak boleh ada uang negara yang dibuat mangkrak gitu loh. Proyek-proyek mangkrak itu nggak boleh sebenarnya. Nah, beliau ingin selesaikan itu dengan baik-baik kan, artinya. Tetapi Presiden Prabowo harus memastikan juga penegakan hukum ini udah benar nggak ini berjalan gitu. Ada implikasinya nggak kalau seandainya ternyata seiring perjalanan waktu ada sesuatu dugaan publik yang di sana ternyata mungkin dari hasil penyelidikan KPK ada dugaan markup memang terjadi. Kemudian kita tahu bahwa pemerintah sudah turun tangan untuk menyelesaikan ini. Ada implikasinya nggak untuk pemerintahan sekarang, Bang Panggi? Nggak ada sebenarnya, kan bebannya nggak ada. Yang akan dibangun kan bukan persoalan Jakarta-Bandung. Kalau di Surabaya nanti itu yang tanggung jawabnya Presiden Prabowo kan sebagai pemerintah. Kalau persoalan sekarang IKN termasuk yang Jakarta-Bandung nggak ada mengait-mengaitnya. Justru hari ini itu bentuk tanggung jawab beliau saja. Karena beliau juga punya mazhab dulu kan keberlanjutan. Komitmen itu, untuk komitmen itu. Keberlanjutan tadi ya. Karena memang Presiden Prabowo ini omongannya nggak pernah bisa omongannya itu antara perkataan perbuatannya itu ketemu gitu. Nggak pernah sen kanan belok kiri. Artinya apa yang dia katakan itu diwujudkan. Sampai hari ini dia juga harus bertanggung jawab terhadap sebenarnya bukan persoalan dia urusan WUS ini kan. Tapi dia akhirnya terbebani, akhirnya diselesaikan juga gitu. Oke, baik. Terakhir, silakan Pak Trubus, closing statement dari Anda sebelum kita tutup diskusi ini. Iya, kalau saya sih dari sisi kebijakan publik, bagaimanapun juga ini sudah jadi kebijakan yang sudah dinikmati kemanfaatannya oleh publik mengenai kereta WUS ini. Jadi terkait dengan urusan utang, bunga yang tinggi dan sebagainya itu kan itu konsorsium sifatnya bisnis to bisnis. Negara hadir dalam hari ini sebagai bentuk tanggung jawab keseluruhan karena kita bernegara, bagaimanapun juga BUMN adalah milik negara. KCIC juga bagian dari negara itu sendiri sehingga kehadiran Presiden dalam hal ini dimaknai sebagai tanggung jawab yang sifatnya holistik menyeluruh gitu kan. Jadi tentu ini bisa dimaknai lebih jauh lagi bagaimana kemudian yang penting persoalan utang ini selesai. Utang selesai terbayar. Yang menjadi penting di kebijakan publik ini selain efektif efisien kan kebijakan ada keberlanjutan. Kalau tidak ada aturan yang dibuat nanti tegas, itu keberlanjutan bagaimana? Mungkin tahun ini bisa bayar, tahun besoknya bisa bayar. Berikutnya lagi bagaimana? Sementara kalau tenornya sampai 60 tahun, berarti berapa presiden yang harus ini? Nah, ini kan harus di ini Mbak, harus diatur dari awal gitu loh. Itu baru yang kereta ini jurusan pokoknya Jakarta-Bandung. Lah bagaimana nanti kalau Bandung-Surabaya, Bandung Banyuwangi, itu berapa tenor lagi yang harus ini? Berarti apa jadi 100 tahun ini aja yang Jakarta ini 60 tahun Mbak, hitung-hitungannya kalau dimundurkan. Seperti katakan Pak Luhut. Luhut kan berkali-kali mengatakan ini restrukturisasi selesai kok, itu tinggal pihak Cina kita minta bunganya aja diturunkan. Selesai katanya seperti itu, tapi kan itu yang paling tepat, restrukturisasi yang paling memungkinkan. Karena apa? Karena itu urusan bisnis Mbak, supaya APBN juga nggak ke UTT ya. Dan publik juga nggak marah juga nanti kalau begitu APBN munah. Ya saya percaya Pak Prabowo juga punya hitungan ini, tapi Pak Prabowo kan bersikapnya merangkul semua Mbak, namanya presiden kan gitu. Namanya anak-anaknya jangan sampai pada berantem antara Pak Purbaya, antara Danantara, antara infrastruktur. Ini kan supaya nggak berantem sebenarnya. Menteri Perhubungan juga agar semuanya selesai. Tapi saya yakin dengan adanya seperti ini KPK yang ditugasi untuk itu
tetap harus gerak jalan, Pak. Artinya di situ dia harus kerja keras, effort harus membuktikan ini loh ada markup yang ini hasil apapun yang dicontohkan tadi sama teman kita dari UGM itu ya seperti di sumber waras itu gitu. Tetap ada, kalau nggak ada bilang aja nggak ada, selesai kan. Utang memang semangat kita harus kita selesaikan, bentuk investasi sosial. Tapi di sisi lain bahwa kalau memang ada sesuatu yang miss dalam proses pembangunan kereta cepat ini, baik itu secara teknis ataupun dari segi aspek apapun, juga harus kita ungkap. Begitu ya Pak Trubus? Ya, intinya itu ya. Terima kasih Pak Trubus, terima kasih juga Bang Panggi sudah bergabung bersama kami di Indonesia Kita, dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Kita kali ini. Memang kalau berbicara soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini masih menarik perhatian kita semua pemirsa, masyarakat Indonesia, karena memang tentunya hutangnya sangat besar sekali, dan ini tentu mungkin menjadi sebuah PR ataupun beban yang harus kita selesaikan pemirsa. Saat ini kita tahu bahwa pemerintah berupaya untuk mencari cara bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS ini. Kita ketahui juga bahwa pemerintah dan Nantara dalam hal ini juga terlibat, kemudian juga dengan pihak Cina masih terus melakukan negosiasi untuk menyelesaikan persoalan kereta cepat Jakarta-Bandung yang hutangnya terus membengkak dari waktu ke waktu. Tapi ada beberapa opsi yang memungkinkan, salah satunya restrukturisasi. Tapi juga kita melihat pemirsa, statement kemarin disampaikan oleh Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa masyarakat Indonesia jangan khawatir mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini merupakan bentuk investasi sosial di mana ini bisa mengurangi kemacetan dan juga bisa memberikan begitu banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Kita yakin dan kita positive thinking pemirsa bahwa persoalan kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan segera berakhir dan kita menemukan solusi yang tepat yang tentu saja tidak membebani masa depan anak cucu kita di kemudian hari kelak. Demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Kita kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.